Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Alangkah baiknya sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Doa selesai. Oke, kita memasuki pertemuan ketiga yang nantinya kita akan membahas tentang perilaku biaya. Nah, kalau kita ingat-ingat, kemarin kita sudah membahas tentang klasifikasi dan terminologi dari biaya. Sekarang kita membahas terkait bagaimana sih perilaku biaya yang ada di akuntansi manajemen ini. Nah, ada beberapa materi yang nantinya kita sampaikan, yang mana kita harus tahu nih terlebih dahulu, apa sih pengertian perilaku biaya tersebut, terus bagaimana cara menganalisis perilaku biaya, hingga kita perlu mengklasifikasi biaya berdasarkan perilaku dan mengetahui metode pemisahan biaya semi variabelnya. Nah, di sini untuk pertemuan ketiga kita nanti akan membahas 4 poin penting ini, teman-teman. Yang pertama kita membahas terkait perilaku biaya atau cost behavior. Istilah untuk menggambarkan apakah biaya input berubah apabila terdapat perubahan dari aktivitas bisnis. Terus, aktivitas adalah pengorbanan waktu dan input untuk menghasilkan output. Terus, bagaimana reaksi biaya terhadap perubahan aktivitas? Jadi, perilaku biaya ini atau cost behavior ini merupakan istilah untuk menggambarkan apakah biaya input itu berubah apabila terdapat perubahan dari aktivitas bisnisnya. Terus, aktivitas ini yaitu pengorbanan waktu dan input untuk menghasilkan outputnya. Yang mana nantinya bagaimana reaksi biaya terhadap perubahan aktivitas ini. Jadi, perilaku biaya inilah menggambarkan bagaimana aktivitas bisnis dalam suatu perusahaan apabila aktivitasnya berubah, apakah perilaku biaya atau cost behavior ini akan berubah. Nah, tujuan utama manajemen mengetahui perilaku biaya ini agar mampu mengendalikan biayanya. Terus yang kedua, pengestimasian biaya. Yang ketiga ada pembuatan keputusan. Jadi di sini teman-teman tiga tujuan utama manajemen perlu mengetahui terkait perilaku biaya ini terkait tiga tersebut. Kalau kita lihat seperti contohnya, kalau kita lihat bahwa perilaku biaya ini berarti aktivitas dari perusahaan bagaimana yang nantinya itu perlu dikendalikan atau diestimasi oleh manajer perusahaan. Terus cara menganalisis perilaku biaya. Jadi menganalisis perilaku biaya ini menghadapi era globalisasi perusahaan di mana dituntut efisien dan ekonomis serta dapat mengantisipasi perkembangan yang terjadi di masa yang akan datang untuk memenangkan persaingan. Jadi perusahaan perlu nih efisiensi dan ekonomis biayanya untuk mengantisipasi perkembangan yang mana kita ketahui bahwa perkembangan saat ini banyak pesaing yaitu di perusahaan, bahkan untuk usaha kecil menengah saja itu banyak persaingan seperti UMKM dan sejenisnya. Nah, faktor penting yang mempengaruhi perilaku biaya. Nah, ini yang pertama kita ketahui bahwa pengaruh manajemen terhadap biaya itu merupakan penting karena manajemen ini orang yang mengendalikan bagaimana perusahaan ini mampu mencapai goals-nya. Sedangkan yang kedua, karakteristik biaya dihubungkan dengan keluarannya. Terus ketiga, pengaruh perubahan volume terhadap
kegiatannya. Keempat, faktor internal dan eksternal organisasi, di mana kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi dan politik, tingkat inflasi dan deflasi, perubahan pasar, dan persaingan, serta lain-lain. Jadi, dalam menganalisis perilaku biaya, kita perlu nih manajemennya bagaimana, terus karakteristik biayanya, yang mana nantinya karakteristik ini dihubungkan dengan keluaran dari perusahaan. Berarti perusahaan mengeluarkan apa saja, nanti dihubungkan dengan karakteristik biaya. Apakah ini akan bonafitkah untuk perusahaan, atau bahkan nantinya apakah biaya yang dikeluarkan ini dapat mengancam perusahaan. Itu perlu diketahui dari perilaku biaya ini. Terus yang ketiga, ada perubahan volume kegiatan, di mana kegiatan dalam manajemen pastinya akan sewaktu-waktu bisa berubah atau bahkan bertambah. Terus yang keempat, kita perlu mengetahui faktor internal dan eksternal dari perusahaan, di mana melihat faktor ekonomi politik, melihat inflasi, apakah inflasi di Indonesia ini mengalami peningkatan atau penurunan, apakah adanya deflasi ini atau perubahan pasar ini mampu terjadi di saat apa. Nah, terus ada persaingannya yang bagaimana. Ini dalam bisnis, perusahaan-perusahaan harus mampu menganalisis perilaku-perilaku tersebut, di mana ini nanti berpengaruh pada perilaku biaya dari perusahaan. Terus yang berikutnya terkait perilaku biaya ini, ternyata ada fixed cost, di mana biaya yang tidak berubah secara total dalam hubungan dengan beberapa aktivitas atau output yang dipilih. Terus yang kedua ada biaya variabel atau variable cost, di mana biaya yang berubah secara total dalam hubungan dengan beberapa aktivitas atau output yang dipilih, dan biaya semi variabel, yaitu semi variable cost, di mana biaya yang memiliki baik komponen tetap dan variabel. Nah, penetapan perilaku biaya ini dipengaruhi oleh horizon waktu, karena biaya dapat berubah dari tetap menjadi variabel tergantung pada apakah keputusan tersebut untuk jangka pendek atau jangka panjang. Jadi, penetapan tiga biaya ini dapat dipengaruhi oleh horizon waktu, di mana apakah ini untuk jangka panjang atau jangka pendek dari keputusan itu. Untuk biaya perilaku ini, sepertinya kita sudah membahas juga, remember untuk pertemuan kedua, kita sudah membahas terkait bagaimana sih biaya cost, bagaimana biaya variabel, biaya semi variabel itu inputnya bagaimana, itu sudah kita pelajari. Jadi untuk mengingat ulang pertemuan kedua kemarin, kita perlu mengingat bahwa biaya cost ini atau biaya tetap ini, fixed cost ini atau biaya tetap ini berarti tidak dapat berubah secara total. Terus untuk biaya variabel berarti bisa berubah nih secara totalnya. Untuk semi variabel ini bisa tetap atau bisa variabel, di mana ini nanti penentunya dapat menggunakan horizon waktu untuk perubahan-perubahan yang terjadi. Untuk biaya tetap berarti tadi biaya yang selalu tetap secara keseluruhan tanpa terpengaruhi oleh tingkat perubahan aktivitas. Terus di mana biaya tetap ini bisa kita sebut dengan biaya kapasitas atau capacity cost, yang biaya yang terjadi karena adanya gedung, peralatan, karyawan profesional yang terlatih. Jadi kayak gedung, peralatan, ibaratnya tanah dari gedung perusahaan tersebut, itu termasuknya biaya tetap atau capacity cost-nya. Terus yang berikutnya, biaya tetap ini atau biaya fixed cost ini yang berhubungan dengan investasi, seperti penyusutan gedung dan peralatan, pajak bangunan, asuransi, dan gaji manajemen puncak dan karyawan operasional. Itu masuknya biaya tetap. Terus biaya tetap ini juga timbul dari keputusan tahunan manajemen untuk membelanjai biaya tetap tertentu seperti iklan,
maupun penelitian. Nah, ini perlu kalian catat atau garis bawahi bahwa gedung, peralatan, karyawan itu masuknya biaya tetap, terus ada peralatan pajak, bangunan, asuransi, bahkan gaji manajemen puncak itu masuknya juga biaya tetap, yang mana ini berhubungan dengan investasi, terus biaya tetap yang timbul atas keputusan tahunan, yaitu berarti ada pengiklanan, di mana ini sebagai marketingnya perusahaan, terus ada penelitian yang mana meneliti bagaimana produk-produk ini dapat berkelanjutan, ini termasuknya biaya yang dikeluarkan termasuk biaya tetap. Sedangkan ini kita lihat bahwa biaya tetap tipikal dan analis eh, ilustrasinya kita dapat lihat pada gambar di samping. Kita baca pengertiannya. Biaya yang jumlah totalnya tidak terpengaruhi oleh tingkat aktivitas dalam kisaran relevan tertentu. Nah, jenis perusahaan, perusahaan dagang maupun jasa maupun manufaktur itu untuk biaya eh, tetapnya seperti biaya depresiasi peralatan, depresiasi bangunan, terus ada listrik, gaji dari pegawai maupun gaji mandor itu termasuk di biaya tetap. Untuk ilustrasi dalam pembayarannya, kita dapat lihat bahwa semisal nih biaya tetap per unit itu 15.000 dari total produksinya 100 baju, maka biaya tetap totalnya itu 15.000 ini dikali 100, maka ada 1.500.000. Nah, untuk pengklasifikasiannya. Terus begitu juga yang lain berarti semakin dia banyak produksinya, maka biaya tetap per unitnya semakin menurun. Begitu teman-teman. Terus karena barang yang diproduksi oleh karyawan tersebut semakin banyak dengan total yang banyak, otomatis perusahaan diuntungkan di sini. Makanya kita lihat perbandingannya di sini ibaratnya perusahaan A dalam sehari mampu memproduksi 100 baju, sedangkan perusahaan B 200 baju dan perusahaan C 300 baju. Maka biaya tetap per unit yang dikeluarkan oleh perusahaan itu akan berbeda-beda. Perusahaan A dia menggunakan memproduksi 100 baju. Dia mampu menetapkan biaya tetapnya 15.000, sedangkan perusahaan B dia 200 baju nih yang diproduksi. Dia mampu mengeluarkan 7.500 untuk biaya tetapnya. Sedangkan perusahaan C dia mampu mengeluarkan lebih harga rendah, yaitu dia tetapi produksinya 300 baju dengan harga biaya tetapnya 5.000 maksudnya. Sehingga di sini biaya tetap totalnya dari masing-masing perusahaan memiliki kisaran yang sama. Begitu. Terus berikutnya ada biaya variabel. Kalau kita ketahui biaya variabel ini biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan aktivitas maupun volume produksi. Sementara jumlah per unitnya tidak berubah. Tadi kalau kita ingat biaya tetap itu dengan beberapa aktivitas dan output yang dipilihnya. Terus kalau ini, kalau biaya tetap itu kita perlu ingat, biaya tetap itu di mana secara keseluruhannya itu tanpa terpengaruh. Sedangkan untuk tingkat aktivitasnya itu bisa berubah. Nah, kita lihat untuk tadi biaya tetap per unitnya, mereka bisa berubah tergantung produksi barangnya, tetapi untuk totalnya dia tetap sama. Sedangkan untuk biaya variabel itu kebalikannya teman-teman, di mana total berubah jumlah totalnya itu berubah sebanding dengan perubahan aktivitas
dan volume produksi, sementara per unitnya itu tidak berubah. Terus ini kita ketahui bahwa kalau perusahaan dagang itu ada HPP, terus kalau perusahaan manufaktur itu biaya penjualan umum dan administratif komisi, biaya pengiriman dan lain sebagainya. Untuk perusahaan jasa itu di mana ada bahan habis pakai, perjalanan dan lain-lain. Terus perusahaan manufaktur itu ada biaya produksi yaitu di mana BB dan TKL di mana porsi variabel biaya overhead. Terus kita ketahui nih, kalau biaya variabel itu berarti kita lihatnya untuk perusahaan jasa, dia untuk biaya perlengkapan dan perjalanan. Untuk perusahaan dagang, dia melihatnya biaya persediaan HPP, biaya pengiriman dan biaya komis penjualan. Untuk perusahaan manufaktur ada biaya bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja langsung, pemakaian listrik, bahan bakar, mesin. Kalau kita lihat ilustrasi biaya variabel ini, bahwa biaya variabel per unitnya dia tetap sama untuk perusahaan A meskipun dia memproduksi 100 baju, 200 baju, ataupun 300 baju, biaya variabel per unitnya tetap sama 10.000. Sedangkan yang berbeda di biaya variabel totalnya, di mana di sini kalau dia membuat atau memproduksi 100 baju berarti dia hanya dapat biaya variabel 1 juta. Kalau dia 200 berarti ya dapatnya 2 juta, 300 3 juta tergantung dari jadi yang berubah itu biaya variabel totalnya. Untuk simulasi dari grafiknya kita dapat lihat bahwa tipikalnya dia naik. Terus untuk biaya campuran, di sini dijelaskan bahwa biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan aktivitas dan volume produksi, sementara jumlah per unitnya tidak berubah. Jadi tadi kalau biaya tetap yang berubah yang berubah berarti per unitnya. Tapi kalau biaya variabel yang berubah tadi biaya totalnya, sedangkan kalau biaya campuran itu totalnya jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan aktivitas dan volume produksi, sementara jumlah per unitnya tidak berubah. Nah, biaya semi variabel ini jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan, akan tetapi sifat-sifat perubahannya tidak sebanding. Semakin tinggi volume kegiatan, semakin besar jumlah total biaya. Semakin rendah volume kegiatan, semakin rendah pula jumlah total biaya. Tetapi perubahannya tidak sebanding atau non proporsional. Terus contohnya biaya variabel ini misalnya biaya reparasi, pemeliharaan aktiva tetap, biaya kendaraan, biaya listrik, dan biaya telepon. Contoh kita ketahui. Contohnya seperti ini teman-teman, bahwa kita lihat untuk gaji pokok di mana ini semuanya tetap dengan insentif yang berbeda-beda, maka totalnya pun akan berbeda. Terus dilihat juga dari unit yang diperolehnya. Makanya disampaikan tadi bahwa kriterianya itu tidak profesional. Dilihat dari grafiknya ini. Terus untuk fungsi-fungsi biaya yang digabungkan, bahwa kita ketahui untuk variabel cost nih, kita lihat dari simbol warna biru, garis warna biru. Sedangkan fixed cost itu simbolnya warna pink. Untuk total cost berarti simbolnya warna kuning. Nah, ini menandakan untuk penggabungan biaya antara variable cost dan fixed cost.
Kalau kita lihat pada grafik ini juga, kita bisa melihat bahwa kriteria dari fixed cost ini lebih dia konstan. Sedangkan untuk variable cost ini kita lihat pada garis ini dia lebih naik. Makanya untuk total cost-nya ini dia akan mengikuti kenaikan tersebut. Terus untuk metode pemisahan antara biaya semi variabel itu ada 3 metode pemisahannya, di mana metode titik tertinggi dan rendah, metode biaya cadangan, dan metode least square. Metode titik tertinggi dan titik terendah, ini cara menentukan pola perilaku biaya dengan metode ini adalah menganalisis biaya masa lalu pada volume kegiatan tertinggi dan volume kegiatan terendah. Nah, biaya variabel ditentukan dari selisih antara biaya terendah dan biaya tertinggi dibagi dengan selisih volume produksi. Kita ketahui biaya variabel kita sebut aja dengan B kecil, di mana sama dengan biaya tertinggi dikurangi biaya terendah dibagi volume produksi tertinggi dikurangi terendah, berarti volume terendahnya. Terus biaya untuk biaya tetap ini ditentukan dengan menghitung selisih biaya total dengan biaya variabel total. Jadi untuk biaya tetap ini berarti total biaya berapa dikurangi biaya variabel dibagi unit dikali unit. Jika dirumuskan Y sama dengan A plus B kali X untuk rumus biaya variabel totalnya. Nah, metode menitik berat, metode titik tertinggi dan terendah ini diketahui pada jam mesin, biaya reparasi dan pemeliharaan selama tahun 2016, bahwa di bulan Januari ini jam mesinnya terhitung ada 7.750, di mana biaya reparasi atau dan pemeliharaannya sekian dapat diketahui. Maka kalau kita lihat selisih tertinggi dan terendahnya berapa, kita ketahui biaya terendah berarti di 6.000. Untuk yang tertinggi di bulan Februari yaitu 8.000. Makanya untuk selisihnya berapa? 8.000 dikurangi 6.000. Dikurangi 6.000 maka hasilnya 2.000. Untuk biaya reparasi dan pemeliharaan diketahui biaya tertinggi itu ada di bulan Februari tadi, berarti terus untuk terendahnya di bulan November, untuk selisihnya berarti 600.000 dikurangi 500, ada 100.000 untuk hasilnya. Terus untuk biaya variabel kita ketahui, tadi selisih tertinggi dan terendahnya 100, maka biaya variabelnya kita bisa kita hitung 100.000 dibagi 2, 100.000 dibagi 2.000 sama dengan 50 rupiah, di mana biaya tetapnya dapat dihitung biaya total, berarti berapa biaya totalnya? 600.000, biaya totalnya 600.000, yaitu kita ambil dari jumlah maksimum, di mana biaya variabel Rp50 dikali paling tertinggi 8.000, hasilnya 400.000, maka biaya tetapnya dapat dihitung dari biaya total, yaitu Rp600.000 dikurangi 400 ribu rupiah ini, maka ketemulah 200.000. Nah, dengan demikian berarti untuk persamaan fungsi biaya dengan Y sama dengan A. A itu biaya totalnya, A itu biaya tetapnya 200.000, sedang ditambah biaya variabelnya berarti Rp50.000 dikali X. Jadi untuk fungsi dari biaya yaitu terhitung sekian. Terus untuk metode biaya cadangan.
Jadi biaya yang harus dikeluarkan pada tingkat 10.000 jam mesin itu 80.000, untuk biaya tetapnya 30.000. Terus ini jika perusahaan tidak berproduksi. Maka cara menghitungnya bagaimana? Biaya variabel yaitu 80.000 dikurangi 30.000 dibagi 10.000. 10.000 ini apa? Tingkat jam mesinnya sama dengan 5. Untuk biaya tetapnya berarti ini sudah kita tulis biaya tetapnya 30.000 rupiah, maka fungsi biaya langsung dapat kita hitung. Y sama dengan 30.000 rupiah ditambah 5 kali X. Jadi untuk metode biaya cadangan seperti itu untuk menghitung fungsi biayanya. Untuk metode kuadrat terkecil, biaya Y memiliki hubungan linier dengan kegiatan X, yang mana data biaya reparasi dan pemeliharaan mesin serta jam mesin selama 1 tahun. Nah, kita ketahui jam mesin, kita sebutkan X-nya ini, terus biaya reparasi Y, di mana X kali Y, terus ada X kuadrat. Ini untuk untuk menghitung nantinya, makanya kita perlu dikuadratkan terlebih dahulu. Cara menghitungnya berarti dengan rumus dengan rumus untuk mencari B terlebih dahulu. Berarti X kali Y dikurangi X dikali Y. Terus dibagi X kuadrat dikurangi X kuadrat. Jadi caranya yaitu kita ketahui N-nya berapa. Nah, di sini N-nya berarti untuk 1 tahun 12 bulan. 12 bulan N-nya berarti kita kalikan 12 bulan ini kali X kali Y. X kali Y sudah kita hitung nih, ketemu. Paling tertinggi berarti 4 berapa? 4.008, maaf, dijumlahkan totalnya berarti 47.800. Ketemulah X kali Y-nya. Dikurangi 66. 66 ini apa? X-nya. Jumlah dari X. Ketemu 66. Terus ada dikali Y. 66 kali Y-nya ini 8.400. Terus yang dibagi 12 karena N-nya 1 tahun berarti 12 bulan. Dikali dari kuadrat X kuadratnya 380 dan dikurangi 66 dikuadratkan. Jadi di sini kalau kita lihat X kuadrat dengan X kurung buka kuadrat itu X kuadrat dengan X dikuadratkan itu berbeda. Dilihat dari tabel yang telah dibuat. Nah, kalau di sini berarti cara menghitungnya bagaimana? Ini kita kalikan terlebih dahulu sebelum. Jadi ini kita hitung terlebih dahulu yang mana nanti hasilnya adalah 0,09. Bagaimana sih cara menghitungnya agar benar? Yang perkalian kita kalikan dulu nih sebelum kita kurangi. Jadi 12 kali 47.800, 66 kali 8.400 ini dikalikan, setelah itu baru dikurangi. Seperti halnya ini dikalikan terlebih dahulu, 66 kuadrat dikuadratkan terlebih dahulu, barulah nanti dikurangi. Ketemulah 0,09 setelah dibagi. Terus untuk yang A, untuk variabel apa namanya? Tetapnya berarti dari hasil 8 dari total apa namanya? X kali dari total penjumlahan Y dikurangi dari biaya variabel dikali total X dibagi 12 bulan, ketemulah 205. Jadi biaya reparasi dan pemeliharaan mesin terdiri dari 250.000 rupiah ditambah
90X, di mana biaya reparasi dan pemeliharaan mesin terdiri biaya tetap 250 ribu rupiah ditambah dengan 90 dikalikan dengan jumlah mesin, yaitu biaya jam mesinnya 1.000. Maka biaya variabelnya 0,09 kali 1.000, maka temulah ini 90.000 per jamnya, dengan biaya tetapnya ketemu 250.000 per bulannya. Nah, itu teman-teman untuk cara menghitung bagaimana biaya kuadrat terkecilnya. Sedangkan ini ada latihan tugas yang mana nanti kalian bisa ikutin. Jadi ini nanti akan saya taruh di tugas, nanti kalian bisa mengerjakan dan nanti dikumpulkannya dalam bentuk Word, ditaruh ke Drive untuk linknya disalinkan ke dalam tugas. Jadi begitu ya teman-teman. Mungkin begitu, kalau misalnya ada pertanyaan terkait materi ini, bisa kalian sampaikan di kolom komentar, baik itu di live streaming atau siakat, atau bahkan disampaikan di WA group, begitu. Baik, terima kasih. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Saya berharap ada diskusi dalam grup kita agar semakin aktif. Keaktifan kalian menjadi poin plus buat penilaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.